potensial lain adalah pariwisata ya, karena pariwisata itu menjadi salah satu devisa di berbagai negara ya. Apalagi Indonesia sudah menetapkan ada 10 destinasi gitu, tapi memang upaya untuk meningkatkan pariwisata ini belum. Itu salah satu yang menurut saya paling cepat karena kalau yang lain kan harus menyiapkan dulu gitu strukturnya ya. Nah yang kedua adalah substitusi import namanya. Substitusi import itu misalnya manufaktur kita ya, misalnya saja obat-obatan lah. Itu hampir 90% kan bahan bakunya import. Tapi kalau kita lihat strukturnya sebenarnya dari bahan baku itu sebenarnya bisa dibuat di domestik misalnya. Nah tinggal memilih beberapa pilihan untuk bisa substitusi import. Nah itu juga penting. Ketiga pangan sebenarnya yang paling penting. Pangan kita kan tinggi sekali. Tapi kalau kita lihat import dari pangan kita kan cukup tinggi. Nah berarti kan satu agroindustri yang harus diberesin. Sama tadi bahan baku obat itu kita main di agroindustri aja sebenarnya sudah memberikan substitusi import yang sangat tinggi gitu. Nah jadi memang upayanya tidak bisa hanya ini jangka pendek. DHA ini menurut saya jangka pendek. Tapi jangka menengah panjang harus merubah structure daripada industri di Indonesia. Baik itu dari sisi import maupun dari sisi ekspor ya. Jadi ekspor pun saya melihatnya kita tuh belum mencari produk apa sih yang sebenarnya kita punya competitiveness tinggi. Kita hanya saat ini jujur aja ekspor kita itu masih sama dengan mungkin 45 tahun, 50 tahun yang lalu gitu. Belum berubah sama sekali. Nah padahal kan era sebentar lagi kita ke arahnya green ya, financial green, terus kemudian juga go green. Nah ini yang kita sama sekali belum mengarah ke sana. Nah saya pikir ini adalah saatnya Indonesia mulai berpikir dalam rangka untuk bukan hanya mencari DHI tapi benar-benar struktur industri yang kuat yang menyebabkan akhirnya kita juga punya nilai tukar yang sangat stabil. Gitu. Baik, artinya untuk bisa mencapai struktur industri yang kuat ini dibutuhkan aturan lintas kementerian begitu. Ya, kalau Ibu setuju lihat seperti sekali. apa? Jadi yang paling penting itu justru di perindustrian ya, karena perindustrian ini kan mempunyai struktur yang paling penting. Jadi kalau selama ini kita melihatnya hanya banknya yang disuruh kasih kredit gitu ya, terus kemudian bagaimana menjaga nilai tukar, tapi sektorial tuh nggak pernah disentuh. Nah menurut saya harus memulai dengan roadmap baru tentang industri. Karena ini juga akan berpengaruh bukan hanya pada nilai tukar saja, tapi juga pada struktur ketenaga kerjaan kita. Di mana kalau kita lihat bahasan beberapa waktu belakangan ini, hampir 50% lebih tuh SMA yang butuh adanya manufaktur yang bisa menyerap tenaga kerja mereka. Nah ini juga menurut saya banyak faktor yang bisa diuntungkan apabila memang kita mengarah pada industri. Baik, artinya sebenarnya untuk bisa memperluas aturan DHE ini ke sektor-sektor lain di luar SDA ini masih menjadi sebuah tantangan yang berat. Betul, masih buat tantangan berat. Karena apa? Mau di mana lagi ya? Misalnya tadi industri lah. Industri itu hampir semua kalau 70% mereka tuh nggak akan mau masuk di sini. Kenapa? Dia harus bayar kan. Bayarnya aja udah lebih dari 50%. Nilai tambah mereka cuma 30%. Sehingga sulit bagi mereka untuk menempatkan 30% gitu. 30% dari 30% kan kecil banget gitu. Jadi nggak signifikan juga buat aturan kita terlalu besar aturannya dibandingkan gitu. Nah kalau SDA itu kenapa lebih dahulu? Karena itu tadi persoalannya mereka hanya jual terus kemudian dapat uang kan. Dia tidak perlu ongkos untuk membayar bahan baku import gitu. Baik, dengan banyaknya dilema juga di aturan DHE ini, Ibu melihat seberapa besar sih aturan DHE ini bisa menjaga kestabilan rupiah kita? Apalagi tadi Ibu sampaikan ini kan sebenarnya hanya jangka pendek saja begitu, jangka panjangnya karena sebenarnya minimal masih 3 banyak bulan PR. kan. Iya betul. Jadi kalau saya melihat gini, yang harus dilihat lagi oleh Bank Indonesia adalah sejauh mana juga mereka menempatkan 3 bulan itu bisa terus menerus. Karena ketika mereka harus bayar hutang, ketika mereka juga harus membayar ongkos-ongkos, kita nggak tahu ongkos apa ya, mungkin bukan bahan baku. Nah itu juga akan mempengaruhi struktur dana keluar kan. Itu satu yang harus dilihat. Yang kedua adalah suku bunga. Karena kalau kita lihat the Fed ini kan masih akan cenderung sampai dengan akhir tahun masih akan naik kan. Nanti tahun depan baru kalau diprediksi itu baru akan turun tapi turunnya masih bertahap. 2025 itu baru kembali turun gitu. Tapi 2024 turunnya nggak signifikan gitu. Nah, jadi artinya sampai akhir tahun ini udah pasti kita akan bersaing dengan suku bunga yang terus naik. Nah, bagaimana respon Bank Indonesia? Buat Bank Indonesia kalau dia naikin juga, itu juga dilema kan. Oh, inflasi rendah kenapa harus naikin? Berarti ongkosnya mahal. Jadi memang yang namanya kebijakan itu adalah sebuah pilihan. Maka yang harus dihitung adalah berapa cost dan berapa yang lebih diuntungkan dari sisi ekonomi gitu.
Baik, tapi kalau melihat, suku bunga seperti yang Ibu sampaikan tadi, banyak juga pihak yang menilai kalau sebenarnya ketika suku bunga acuan Bank Indonesia ini sama dengan, Amerika Serikat dengan perekonomian kita yang stabil ini sebenarnya tidak akan menimbulkan guncangan yang signifikan. Apakah menurut Ibu ini masih cukup relevan? Ya, saya rasa iya. Karena kalau kita memaksa kenaikan ya, tapi dengan DHI tadi kan sebenarnya untuk menutup supaya kita nggak naikin suku bunga ya. Itu saya rasa penting. Yang penting bagaimana pemerintah terus menjaga energi dan pangan masyarakat. Karena itu menjadi kata kunci. Di mana kalau inflasi kita bisa jaga sebenarnya bunga tidak harus selalu naik. Karena itu pilihan ya. Nah yang saya rasa harus diperhatikan nanti adalah DHI ini lalu bagaimana memperpanjangnya gitu. Karena saya rasa ini kan ada sekitar 200 ya yang belum nantinya untuk dilihat bisa masukin DHE gitu. Nah, jadi harus dihitung juga berapa total yang bisa dijaga gitu. Karena dengan setelah 3 bulan mereka pikir kan keluar lagi dong ya kan. Itu kan kewajiban. Kalau kewajiban 3 bulan ya habis itu keluar lagi. Nah, ini gimana? Apakah sudah stabil? Saya rasa juga belum. Karena ini kan sampai akhir tahun. Nah, 3 bulan kan berarti kalau Agustus, September, Oktober kan. Berarti masih ada berapa bulan lagi. Nah, ini yang mungkin harus diikuti oleh kebijakan berikutnya.